Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Brinofrika Engkek dengan nomor induk dosen 10151180303, dosen Prodi S1 Keperawatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan PDD KPG atau Pernyataan Diri Dosen dalam penunjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen tahun 2026 di bidang pengajaran. Pada penyampaian PDD UKTBT ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah keperawatan psikiatri. Pada penjelasan mata kuliah keperawatan psikiatri ini, saya akan menggunakan metode pembelajaran DIA, Delivery Interaction Assessment. Delivery adalah bentuk bagaimana proses pembelajaran kepada mahasiswa. Interaction adalah interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Dan assessment adalah penilaian akhir kepada mahasiswa secara terstruktur dan objektif. Baiklah, berikut pemaparan LPS Keperawatan Psikiatri dengan kode mata kuliah PMA 347 dengan bobot SKS 3 SKS, teori 2 SKS, praktikum 1 SKS dengan tim pengajar. Yang pertama, Ibu Nurse Alini Engkek dan saya sendiri Nurse Brinofrika Engkek. CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah keperawatan psikiatri ini adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, profesional, etika, hukum, moral, dan budaya dalam keperawatan, aspek sikap. Mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, inovatif, serta bekerja sama dengan memiliki kepekaan sosial, serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, dan pelayan. Aspek pengetahuan dan keterampilan umum. Mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam memberikan asuhan keperawatan, aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas, aspek pengetahuan dan keterampilan khusus. Mampu melakukan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah, aspek pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup, aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Fokus mata kuliah ini adalah tentang asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gangguan jiwa. Recovery dari gangguan jiwa dengan pendekatan holistik dan person center, termasuk hubungan terapeutik secara individu dalam konteks keluarga dan penerapan terapi modalitas keperawatan, asuhan keperawatan jiwa pada khusus serta pada klien gangguan nafsa. Pengalaman belajar ini akan berguna dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. Capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan psikiatri ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami proses asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa, meliputi pengkajian, penegakan diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Melakukan asuhan keperawatan pada individu dan keluarga, kelompok gangguan jiwa, halusinasi, resiko perilaku kekerasan, waham, harga diri rendah kronis, isolasi sosial, resiko bunuh diri, dan defisit perawatan diri dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif, menggunakan peningkatan proses keperawatan, memperhatikan aspek legal, pemanfaatan teknologi, serta
menginternalisasikan sikap amanah dan santun kepada masyarakat. Memahami konsep recovery pada gangguan jiwa, diantaranya terapi aktivitas kelompok pada pasien dengan masalah kesehatan jiwa, memahami model pelayanan keperawatan jiwa profesional pada tatanan klinik dan komunitas. Berikut pokok bahasan mata kuliah ini. Yang pertama, proses keperawatan pada pasien gangguan jiwa. Kedua, asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa, halusinasi, resiko perilaku kekerasan, waham, harga diri rendah kronis, isolasi sosial, resiko bunuh diri, dan defisit perawatan diri. Yang ketiga, konsep terjadinya gangguan jiwa, khususnya skizofrenia dengan kondisi yang melatar belakangi meliputi anak dengan kebutuhan khusus, korban pemerkosaan, korban KDRT, korban trafficking, narapidana, anak jalanan, serta penyalahgunaan nafsa, serta asuhan keperawatan pada kasus tersebut dengan pendekatan individu dan kelompok, keluarga, serta komunitas. Yang keempat, konsep recovery dalam perawatan klien gangguan jiwa. Yang kelima, manajemen pelayanan keperawatan jiwa profesional, klinik, dan komunitas. Dan yang terakhir, konsep terapi aktivitas kelompok pada pasien gangguan jiwa. Adapun sistem penilaian mata kuliah ini, aktivitas partisipatif 5%, hasil proyek 5%, tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Itulah penjelasan dari mata kuliah keperawatan psikiatri. Berikut saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah keperawatan psikiatri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa kembali bertemu untuk melanjutkan perkuliahan kita. Ya, seperti kontrak kita minggu kemarin, hari ini kita masuk ke pertemuan PKP yang keempatnya tentang recovery, konsep recovery dalam perawatan klien gangguan jiwa. Nah, sudah scan barcode absen semuanya ya. Sebelum kita masuk ke MPKP yang keempat ini, Ibu mau bertanya dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang asuhan keperawatan pada anak dengan retardasi mental, dengan penggunaan nafsa, dan asuhan keperawatan dengan pemerkosaan dan lain-lainnya. Kira-kira untuk materi yang sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sudah kumpul tugas semuanya? Sudah ya. Jadi untuk materi yang kemarin, kalau seandainya nanti di pertengahan nanti ada yang mau ditanyakan, boleh kembali ya. Oke, kita masuk untuk materi ini, yaitu konsep recovery dalam perawatan klien gangguan jiwa. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu mengenal konsep dan proses recovery pada klien gangguan jiwa. Yang kedua, mahasiswa nanti bisa mengenal karakteristik recovery. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengenal model dari recovery. Dari awal kita kuliah perawatan psikiatri ini, semua mahasiswa bertanya. Mulai kita dari belajar asuhan keperawatan dengan klien halusinasi, dengan defisit perawatan diri, bahkan dulu yang ada percobaan bunuh diri. Mahasiswa semuanya bertanya, "Bu, kira-kira bisa sembuh nggak pasien dengan gangguan jiwa?" Ya kan? Nanti Ibu makanya Ibu bilang, nanti kita akan dapat jawabannya setelah kita melewati proses pembelajaran ini. Nah, sampailah akhirnya kita ke judul recovery. Nah, ada pertanyaan, bisa sembuh nggak dari penyakit gangguan jiwa? Setelah Ibu belajarkan nanti, diharapkan mahasiswa nanti bisa menjawab pertanyaan dari ini semua. Ya,
memungkinkan seseorang dengan masalah kesehatan mental untuk menjalani kehidupan yang bermakna dalam komunitasnya dan berjuang untuk meningkatkan potensinya. Ini menurut SWOT tahun 2013. Jadi ada kata penyembuhan, transformasi, dan peningkatan potensi. Jadi kata penyembuhan ini semua pasien jiwa itu bisa sembuh. Sembuhnya dari kata yaitu bisa mengontrol emosinya. Jadi seperti dengan pasien yang sekarang ini rata-rata sudah mengkonsumsi obat rutin. Ada pasien dengan diabetes mellitus, ada pasien jantung, yang kita lihat ada kontrol bulanannya. Dikategorikan sehat bila kadar gulanya bisa terkontrol, atau sama juga dengan pasien jiwa. Dikatakan sembuh bila emosinya terkontrol. Oke. Kemudian transformasi, ada perubahan yang tadinya bawaannya marah-marah, emosi, mulai berangsur bisa kooperatif. Jadi pasien jiwa itu pada saat masuk ke rumah sakit jiwa, dia tidak langsung bisa kita lakukan penanganan terapi, tapi pasien itu harus benar-benar tenang, kooperatif dulu. Makanya kalau di IGD itu masuk rumah sakit jiwa akan diisolasi, ada ruangan isolasinya. Jadi pasien itu akan berdiam dulu di situ sampai nanti emosinya bisa terkontrol dengan hanya melakukan pemberian obat saja. Ya, tidak bisa dulu kita ajak dia komunikasi, apalagi memberikan asuhan keperawatan. Kemudian meningkatnya potensi. Makanya pasien itu di akhir nanti pada saat sebelum pulang biasanya ada dilakukan rehabilitasi. Tujuannya untuk meningkatkan potensinya, kemampuan yang tadinya dia miliki bisa kembali muncul, atau yang tadinya tidak ada kemampuan bisa menjadi ada. Sampai di situ ada pertanyaan? Cukup? Pas? Oke. Ada juga pengertian recovery adalah suatu perubahan di mana seseorang meningkat kesehatan dan kesejahteraannya, hidup sesuai dengan arah kehidupan yang dipilihnya, dan berjuang mencapai tujuan hidup sesuai dengan seluruh kemampuan yang dipunyainya. Jadi recovery ini adalah suatu perubahan di mana seseorang meningkat kesehatannya. Jadi setelah dia berobat, setelah dia diberikan terapi, sehingga kesejahteraannya dan kesehatannya bisa meningkat, dan dia bisa berjuang untuk tujuannya, memiliki tujuan hidup kembali. Ya, makanya terkadang pasien jiwa ini tidak bisa sembuh atau seperti itu saja karena tidak memiliki tujuan hidup. Lanjut, bisa kita ambil kesimpulan bahwa recovery ini ada 4 kata yang menopangnya. Yang pertama, penyembuhan, kemudian transformasi, peningkatan potensi, dan penurunan gejala. Tadi ibu kasih tahu, pasien jiwa itu sembuh bila ada kemauan. Pasien jiwa itu sembuh, dikategorikan sembuh bila bisa mengontrol emosi. Ya, atau transformasi tadi, perubahan yang tadinya tidak punya keinginan hidup memiliki tujuan hidup. Yang tadinya malas merawat diri berubah, transformasi artinya berubah. Ya kan, yang tadinya malas mandi mau merawat diri, mau mandi. Yang tadinya tidak ada keterampilan mau berlatih pergi ke ruang rehabilitasi. Kemudian meningkatkan potensinya dan pengurangan gejala. Jadi dikategorikan hilang 100% gejala sakit jiwa ini tidak mungkin. Ada namanya gejala sisa. Jadi pasien jiwa itu yang sembuh total, kita lihat keluar dari rumah sakit jiwa, kok kita kok ya pasien keluar dari rumah sakit jiwa itu kok masih diam ya Bu, kok tidak ada ngomong juga ya Bu dengan yang lain, kok masih tidak bisa bergaul, karena memang tidak akan mutlak bisa 100%. Hanya kuncinya itu bisa kontrol emosi, tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti diri sendiri aja, itu sudah termasuk baik. Ya. Lanjut.
karakteristik dari recovery. Ada 10. Yang pertama, self direction, yaitu menentukan pilihan hidup. Jadi pilihan hidup ini berbagai macam, ada berbatas dengan arah, tujuan. Jadi pilihan hidup ini biasanya si pasien itu tujuannya cuma satu, mau pulang. Kenapa? Karena di rumah sakit itu terbatas, ya kan, makan terbatas, ya kan, bertemu dengan keluarga jarang, tergantung kalau keluarganya datang. Kalau tidak ada yang jenguk. Kedua, ada person center, memiliki keunikan dan pengalaman yang berbeda-beda. Setiap pasien jiwa, seperti yang Anda sudah pelajari dari awal kemarin, itu asuhan keperawatannya kan macam-macam. Ada dengan defisit perawatan diri, dengan halusinasi, wafat. Otomatis terapi yang diberikan juga berbeda. Intervensi yang kita berikan juga berbeda. Karena diagnosa berbeda, intervensi berbeda, otomatis pelaksanaan juga berbeda. Sehingga apa yang didapatkan oleh pasien tidak sama. Makanya dibilang pengalaman yang didapatkan pasien terhadap terapinya juga berbeda, unik. Manusia itu unik. Yang ketiga ada empowerment, membuat keputusan hidup. Nah, ini yang bisa dijelaskan. Ada pilihan hidup dan ada keputusan hidup. Siapa yang masih ingat? Apa bedanya? Masih ingat? Kalau pilihan hidup yang banyak. Contohnya mana? Oke. Berarti kita mencari-cari referensi dulu, ya kan? Cari referensi. Kita lihat kalau kayak ini bagusnya di sini. Kalau aku nyambung D3 berarti cuma 3 tahun langsung kerja. Tapi kalau aku nyambung S1 berarti lebih lama kuliahnya, tapi tingkat pendidikannya lebih tinggi, ya kan? Kemudian kalau yang keputusan hidup, setelah memilih mana yang bagus, akhirnya memutuskan salah satu. nah berarti bedanya kalau pilihan itu banyak, kalau keputusan satu. Ya, jadi kalau pilihan itu banyak. Jadi kalau pasien jiwa, kalau kita aja yang sehat wajar maunya ini. Nah pasien jiwa itu rata-rata kalau ditanya tuh lambat jawabnya, ya kan? Pilihan hidupnya mau jadi apa, bingung, karena dia sudah terasa harga diri rendah. Rata-rata walaupun dia dosanya mungkin resiko bunuh diri, tapi pasti ada harga diri rendahnya. Dia merasa, apalagi yang sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa, dia merasa dirinya itu sudah berbeda dengan orang lain. Apalagi dari penjelasan kemarin, kalau pasien jiwa itu istilahnya di masyarakat itu sudah dapat kartu kuning, ya kan? Nah, jadi sudah berbeda. Stigma masyarakat itulah yang harus kita sama-sama rubah, ya. Jadi walaupun dia mantan pasien gangguan jiwa, tapi dia memiliki kemampuan yang nantinya bisa diterapkan di masyarakat, memiliki hak yang sama di negara ini, ya. Kemudian yang keempat, holistik, berfokus pada semua aspek kehidupan manusia, termasuk emosi, sosial, dan budaya. Jadi semua aspek kehidupan, tidak hanya lagi pada saat ada gangguan awal yang masuk rumah sakit, itu biasanya hanya dengan emosi saja, nafsunya saja, marah-marah saja, ya. Karena rata-rata pasien jiwa ini dibawa ke rumah sakit itu oleh keluarga kalau sudah ganggu. Kalau sudah ganggu, dia mati di kamar menyendiri aja 24 jam, tidak makan, tidak minum, kadang-kadang keluarga masih diam aja. Kenapa? Karena tidak ganggu. Tapi kalau sudah menghancurkan barang, sudah ribut-ribut, membuat kerusuhan, barulah keinginan untuk membawa rumah sakit, ya. Jadi awal dia masuk pastinya emosi, tapi setelah nanti dia melakukan proses recovery, dia akan berfokus kepada sosial dan budayanya, mulai memikirkan nanti kalau di luar sana kira-kira diterima atau tidak, berhubungan bersosial itu bagaimana. Yang kelima, non-linear, perkembangan kesehatan yang berbeda walaupun cara pengobatannya sama.
tidak ada keinginan untuk sembuh, maka proses penyembuhan itu akan lambat, terutama pada pasien yang tidak sadar kalau dia sakit. Ini sudah semangat, berarti tetap menolak dirinya sakit. Nah, dengan begitu otomatis perkembangan kesehatannya juga akan lambat. Tapi berbeda dengan pasien nafza misalnya, dia sadar kalau obat ini membuat dirinya ketergantungan, membuat dia akan mengalami gangguan jiwa, mulai ada halusinasi. Dia sadar itu, dia ingin berhenti, bisa. Tapi kalau dia tidak sadar, keluar dari rumah sakit akan kembali mati. Jadi perlu adanya kesadaran diri. Jadi perkembangan kesehatan berbeda, walaupun pengobatan sama tergantung dari individu, support sistem keluarga, terus mekanisme copingnya dan lain-lain. Sangat Oke, jika ada pertanyaan, pas, lanjut. Oke. Yang keenam, strength base, ketahanan dan kemampuan dalam mengatasi masalah. Jadi sama dengan mekanisme coping. Jadi mekanisme coping itu adalah pertahanan diri terhadap masalah. Setiap kita berbeda-beda mekanisme copingnya. Ada yang mendapat masalah bawaannya dia, ada yang dapat masalah menangis, ada yang dapat masalah marah, ada yang dapat masalah malah jajan keluar. Jadi rata-rata pasien jiwa itu memiliki mekanisme coping yang berfokus pada emosi. Karena ada dua, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mekanisme coping ada dua, berfokus kepada emosi dan berfokus kepada masalah. Rata-rata pasien jiwa berfokus kepada emosi saja, tidak kepada masalah. Jadi kalau besok ada, atau mulai dari sekarang terapkan, kalau seandainya ada masalah, jangan cari penyebabnya lagi, tapi carilah solusi. Oke, yang ketujuh ada peer support, membuat klien merasa dihargai. Jadi makanya kalau di rumah sakit jiwa kita tidak lagi memakai pasien, tapi sudah dengan sebutan klien. Jadi dengan membuat seperti itu terkesan lebih seperti kayak pasien, enggak seorang pengacara kan panggilnya klien saya. Jadi kalau kita perawat enggak klien. Ya. Dan kita pada saat melakukan pengkajian itu biasanya di dalam pembuatan dokumentasi kita juga membuat inisial dengan sebutan tuan, TN ini, nyonya ini, anak ini. Itu salah satu bentuk penghargaan. Jadi dia merasa dihargai. Pada saat kita berkomunikasi juga, kita tidak hanya memaksakan kalau Anda mau melakukan suatu perawatan, tidak hanya ada, oh nanti jam sekian, tapi kita harus melakukan kontrak. Itu salah satu bentuk penghargaan membuat dia merasa dihargai. Kemudian yang kedelapan, respect, ingin dihormati, dapat berkontribusi, memiliki hubungan baik dengan masyarakat. Jadi walaupun sakit jiwa, jangan pula dibilang tidak punya perasaan, ada perasaannya. Dia tahu kalau seandainya Anda berikan gorengan ikan itu, yang lain dikasih dua-dua, tiba-tiba dia dikasih satu, tahu dia. Jadi dia memiliki perasaan juga dan memiliki hubungan baik dengan masyarakat. Kita kasih tahu juga kalau dia juga nanti bisa bergaul, bisa tetap berkontribusi di masyarakat. Jadi jangan minder, apalagi pasien jiwa sekarang banyak yang masih usia-usia produktif, banyak yang produktif, tidak jarang juga yang sudah lansia, tapi banyak yang usia produktif. Itu yang harus kita bangkitkan semangatnya. Yang kesembilan ada responsibility, manajemen dan pengobatan. Jadi yang harus diperhatikan juga pasien dengan retokorin ini biasanya dia cirinya itu dia sudah mampu untuk memanajemen dirinya. Bahkan kalau pasien itu rata-rata sudah tahu dia waktu minum obat. Nah, terus nanti kalau seandainya perawat misalnya nih, biasanya dia minum obat 2, tiba-tiba 1. Bu, kok 1 bu? Biasanya 2. Atau warnanya, biasanya warna putih, tiba-tiba dikasih warna oranye. Dia akan bertanya, bu biasanya putih, bu kok
dalam hal polis, peran individu dan keluarga dalam proses recovery ini. Penting bagi keluarga untuk membantu proses penyembuhan. Tidak bisa dari diri sendiri, tapi harus dibantu support system. Ya, support. Kira-kira setelah itu paparan tadi sudah terjawab dan pertanyaan ODGJ juga bisa sembuh. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Oke. Dengan cara mengontrol emosi buruk dan itu dukungan dari keluarga juga. Bagus. Ya kan? Berarti tidak kemana-mana pikirannya. Ya kan? Bisa mengontrol penyembuhan. Ininya, kemudian ini kesimpulannya itu proses transformasi saat pasien mengontrol hidupnya walau masih ada gejala. Fokusnya kekuatan diri sendiri, harapan baru dan hidup berdiri di masyarakat. Prinsipnya individu dan tetap menghargai keputusan pasien. Apa itu keputusan pasien? Dia memiliki hak untuk hidupnya. Ibu rasa cukup hari ini. Masalah pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah alhamdulillah. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikianlah video proses pembelajaran mata kuliah perawatan psikiatri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.